Mas Adi Armando pandangannya seperti apa Mas? Karena seingat kami Mas, tahun lalu kita juga pernah membahas ini Mas. Hal yang Dulu sama. itu surat edaran muncul karena ada komplain dari warga. Kalau Anda ingat pernah terjadi komplain ketika di permukiman padat, suara tuanya keluar, ternyata jamnya nggak pas Pak Kiai. Jam 3 subuh, jam 4 subuh, ada warga yang merasa terganggu. Mungkin itu case yang tidak dipukul rata, tapi ada itu muncul pernah. Mas Adi Armando. Ya, dan barangkali kita juga semua dengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla kan beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa nilai ekonomi rumah yang dibangun di dekat masjid sekarang menjadi menurun ya, karena ada banyak orang yang memilih untuk tidak membeli rumah di sana ya. Itu kan artinya indikasi dari apa yang Anda katakan tadi dan Ustadz tadi katakan juga, bahwa ada tempat-tempat, ada konteks tertentu yang menyebabkan orang-orang yang berada di sekitar masjid itu merasa terganggu. Kita tentu saja ingat juga kasus beberapa tahun, 7 tahun yang lalu ya Bu Meliana, ingat di Tanjung Balai ya. Dia itu kan terganggu oleh suara azan kan. Kemudian dia protes, memang barangkali karena dia orang Sumatera Utara kan, Tanjung Balai itu barangkali kalimatnya peka telinga saya nih mendengar azan kali ya. Terus sampai dibakar kan waktu itu vihara, kelenteng di sana. Jadi menurut saya jelas ada ya, tadi juga sudah diakui, ada konteks-konteks tempat dan waktu tertentu yang menyebabkan ada orang-orang yang merasa terganggu. Nah sekarang masalahnya menurut saya, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama? Pemerintah itu memang harus membuat peraturan yang berlaku secara merata di semua tempat, terkecuali ada hal-hal tertentu yang menyebabkan di tempat tersebut itu tidak bisa diberlakukan. Saya kasih contoh, tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak sekali barangkali kultur atau komunitas yang sudah terbiasa. Jadi justru sepi dia rasanya kalau tidak ada rame-rame ya taruhlah sekarang bulan Ramadan Tadarusan, ceramah. Enggak, yang pagi-pagi jam sahur. Apa itu namanya ya? SOTR, sahur on the road. Sahur on the road. Ya nggak pakai on the road lah, tapi sahur gitu ya. Sementara buat orang-orang ketika masyarakatnya sudah menjadi, saya tidak tahu kata ini tepat atau tidak, modern ya, menjadi semakin modern dan masyarakatnya menjadi semakin heterogen, ada orang-orang yang tidak datang dari komunitas tersebut yang tinggal sekarang di sana juga ya. Dan barangkali tidak punya tradisi sejak 2 pagi sudah terganggu oleh sahur kan. Nah itu pasti terganggu kan. Dia bukannya nggak suka orang sahur, tapi nggak usah teriak-teriak pada jam 2 pagi kan. Nah begitu juga dengan soal tarawih, soal mengaji, soal tadarusan dan macam-macam. Tidak semua orang merasa nyaman dengan suara tersebut. Itu harus diakui. Ya, karena itulah kemudian saya rasa Kementerian Agama merasa perlu untuk bersikap. Hanya saja Kementerian Agama itu harus mengambil sikap yang paling basic, paling general, berlaku untuk semua pihak. Bahwa ada daerah-daerah tertentu yang kemudian menyatakan kami nggak bisa terima tuh aturan tersebut, ya itu urusan berikutnya. Tapi memang pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang bisa melindungi sebanyak mungkin masyarakat dari gangguan-gangguan tanda petik ya, gangguan semacam itu. Karena itu saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama saat ini dan seperti juga sudah disetujui oleh banyak pihak, termasuk oleh tentu saja Pak Yusuf Kalla dan macam-macam lainnya, adalah sesuatu yang sangat masuk di akal. Sesuatu yang memang tujuannya adalah dalam rangka melindungi sebanyak mungkin masyarakat dari kemungkinan adanya gangguan yang sebetulnya tidak diperlukan pada saat Ramadan ini. Oke, Bang Ade, tapi artinya begini, aturan ini kemudian menurut Anda pantas tidak sih kemudian dipukul rata untuk semua daerah begitu? Anda sendiri merasa terganggu nggak sih sebenarnya Bang Ade? Saya termasuk orang yang justru turut membangun masjid di dekat rumah saya, nggak jauh jadi ya. Tapi memang tadi kan dikatakan nggak semua masjid bisa disamaratakan. Masjid di rumah perumahan saya itu masjid yang santun. Jadi suaranya tuh nggak pernah mengganggu. Yang kayak gimana tuh? Nggak, artinya azan sih azan, tapi kan nggak ada, misalnya saya gambarkan saja, tidak jauh dari rumah saya ada pemukiman lain. Itu saya mendengar ada orang-orang yang merasa terganggu dengan keriuhan yang datang dari masjid tersebut. Yang saya nggak bisa komentari karena saya tidak berada di sana. Nah, kalau Anda tanyakan, saya nggak tahu, Anda nggak pernah tahu bahwa ada masjid yang bisa mengganggu ya suaranya. Saya tanya Anda kan nanya tadi. Kan
ada beberapa hal kan Bang? Ya. Ada yang kemudian sepakat, ada yang tidak gitu Enggak, kan? maksud saya, Anda memang nggak pernah ya mendengar ada masjid yang suaranya sedemikian. Saya minta maaf, saya harus jaga kata saya jangan sampai orang tersinggung soalnya ya. Yang misalnya, taruhlah, yang azannya itu atau sebelum azan kan biasa ada orang mengajinya ya. Tuh. Nah ini sebetulnya orangnya tidak pantas untuk mengaji menurut saya. Mengaji dan diperdengarkan suaranya Dengan speaker yang kurang bagus juga terkadang seperti itu ya. kadang dengan speaker yang juga tidak berkualitas misalnya. Itu kan membuat saya sebagai orang Islam itu merasa, aduh ini kenapa ya, kenapa harus orang ini yang, kenapa nggak pasang tape aja lah ya. Rekaman yang bagus gitu ya dipasang. Azannya juga kadang-kadang suka fales suaranya dan segala macam. Jadi saya rasa memang sebaiknya ada sebuah aturan yang mencegah jangan sampai ada orang-orang yang sampai punya pandangan negatif mengenai masjid, mengenai azan, mengenai tadarusan. Itu yang harus kita lindungi. Nah saya rasa kan Menteri Agamanya juga orang Islam, NU juga kan ya, Mas ya. Ya dia orang NU juga, artinya orang yang memahami agama secara mendalam. Saya rasa dia merasa cara terbaik saat ini, dan mungkin tahun lalu, dan mungkin tadi Bapak bilang dari tahun 78 sudah ada sebenarnya aturannya mengatakan bahwa jangan sampai masjid yang seharusnya, Islam itu kan harusnya membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya kepada umat Islam saja, bukan hanya pada mereka yang percaya saja, tapi pada banyak orang. Janganlah sampai masjid yang harusnya di mana kita mendengar orang mengaji dengan berkualitas, dengan indah, itu terganggu oleh hadirnya berbagai masjid lain yang tadi itu, yang tidak ada proses seleksi yang baik tentang siapa yang boleh mengaji, siapa yang boleh berazan, dan kemudian itu diperdengarkan dengan suara yang luar biasa keras ke banyak orang, dan itu membawa efek yang menurut saya negatif terhadap Mas Ade, efek negatif ini kan penilaian subjektif dari masing-masing orang ya Mas ya. Meskipun tujuannya adalah syiar keagamaan di bulan suci Ramadan lagi Mas. Sebenarnya dalam edaran ini kami nggak tahu sama sekali apakah ada sanksi atau ada aturan tertulis, karena sifatnya hanya sebatas bauan. Tindak lanjutnya seperti apa ke depannya? Sesaat lagi mungkin ditanggapi oleh para ustadz kiai yang hadir di meja tatanan demokrasi bersama kami. Mohon maaf kurang minum.